Oke, jumpa lagi dengan saya Chris Lutero. Kali ini saya punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu pengusaha fashion yang hari ini banting setir masuk ke dalam dunia online, masuk ke dalam dunia internet. Dan saya nggak nyangka bahwa ternyata ketika nutup usaha konvensionalnya dia, terus masuk ke dunia online, omsetnya malah bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, cerita lengkapnya seperti apa? Daripada saya cerita, saya ingin langsung ajak aja masuk. Langsung kita ketemu dengan Ibu Oriani Huang. Nah, ini dia. Mungkin Ibu bisa langsung dada-dada sama. Halo. Oke, ini Bu Oriani. Saya udah kenal dari beberapa tahun yang lalu, dan saya kenal beliau hari ini bukan lagi sebagai pengusaha fashion, tapi sebagai digital entrepreneur. Itu gimana, Bu, ceritanya kok bisa langsung banting setir itu, Bu? Oke, jadi memang awalnya saya adalah seorang pebisnis baju ya di Tanah Abang ya. Waktu itu suami saya yang mulai duluan bisnis baju sejak 2005 ya kurang lebih. Nah, waktu itu ya saya masih kerja. Nah, tapi waktu bisnis baju sama suami itu saya mulai ya seperti biasa lah jaga toko gitu kan. Lalu saya tunggu pelanggan datang. Nah, seperti itu ya. Cuman ya memang yang namanya kita bisnis seperti itu kan kalau kita tunggu pelanggan datang kan ya nggak tentu kapan bisa datang, kapan Ya, rame, kapan sepi ya kan seperti itu. betul. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang hari ini pengen buka usaha, pengen buka bisnis, terus kemudian dengar Ibu Ori yang udah di Tanah Abang, yang sebetulnya kan nggak murah itu ya sewanya kan, Ya, itu malah ditutup, ya merasa sepi gitu ya, merasa sepi terus ditutup malah banting setir ke internet. Itu sebetulnya apa yang terjadi di situ? Sepinya itu dalam tanda kutip seperti apa sih kemudian kok sampai akhirnya pindah ke internet? iya memang sih Chris. Jadi kita ini kalau di Tanah Abang itu ya ramenya tuh nggak pada saat-saat tertentu biasanya ya. Kalau Hmm, hari-hari yang biasa itu ya ada aja memang pelanggan tapi nggak serame yang pas 2 bulan yang terame itu biasanya di bulan Ramadan ya menjelang hmm. Lebaran ya itu 2 bulan itu biasanya yang rame. Nah jadi sebelum itu ya biasa aja gitu loh. Ya kalau pas lagi rame ya bisa sampai kita tuh sibuk banget sampai nggak sempet makan siang juga bisa seperti itu. Nah, kondisinya kayak gitu ya. Nah, terus biar teman-teman dapat gambaran, itu kalau seumpama eh, buka toko di Tanah Abang, itu tokonya ukuran berapa sih, Bu? Yang kapan hari itu? Oke, toko ya Tanah Abang itu variatif ya. Kalau yang toko di Badan itu sekitar sekitar ukuran ya, ukuran sekitar dua kali dua ya. 2 kali 2. Tapi Itu tahun berapa duit, Bu? setahun, nah itu setahunnya lumayan loh Pak Kris, antara 150 sampai 300 juta ya setahun. Waduh, ini hari ini Nah, apalagi orang-orang lagi kalau yang butuh cash. hook, nah Iya, itu wah, mahal hook lebih lagi, mahal lagi. lebih mahal Nanti lagi. dekat Bisa tangga, kita dekat 500 eskalator, jutaan. dekat lift, lebih mahal lagi. Betul, bisa lebih mahal lagi. Gila. Berarti bisa di atas 300, bisa 400, bisa 500, bisa lebih nggak? Ya, bisa di atas 500 juga. Lah terus kalau seumpama dalam setahun yang rame cuma 2 bulan, itu nggak jantungan, Bu? Ya pastilah Pak, karena kan kita ngalamin ya kalau misalkan untuk nutupin omset setiap bulannya memang kalau misalkan ngarepin dari yang biasa bulan-bulan biasa itu nggak akan bisa nutup. Tapi ya kalau misalkan dihitung setahun ya dari 2 bulan itu bisa nutup omset setahun. Bisa nutup omset setahun. Kalau boleh dikasih bocoran nih biar teman-teman dapat gambaran lebih lengkap, bisa dapat profit berapa sih, Bu, kalau berani modal segitu emangnya? Profitnya sih lumayan bisa 1 M. Wih, itu profit apa omset? Profitnya antara 700-500 sampai 1 M. Oh, oke banget, oke banget. Makanya berani ya, makanya berani. Nah, cuman kan hari ini orang-orang berusaha untuk mau bisnis susah. Apalagi kemarin saya ketemu ada teman-teman jualan makanan di dekat rumah saya, bukanya cuma bisa sore, di atas jam 4, jam 5 baru buka, jam 8 udah disuruh tutup. Jadi saya kebayang dulu itu kan Bu Ori cerita toko sepi. Nah sekarang ini kan mereka juga bisa dibilang sepi. Masa sehari buka cuma bisa 4 sampai ke 3 jam bahkan kurang dari itu. Nah terus dulu waktu sepi itu Bu Ori ngapain supaya bisa ada omset? Oke, ya memang sih waktu itu untuk nutupin kejenuhan itu ya, saya juga coba kan di Tanah Abang tuh banyak banget ya toko-toko yang
jualan macam-macam juga kan di Tanah Abang ya. Ya. Dari toko fashion, toko baju anak, terus toko tas, semuanya ada gitu di sana. Akhirnya ya saya sempat keliling-keliling Tanah Abang waktu itu, saya coba iseng-iseng aja sih awalnya, saya cuma lihat gimana sih kira-kira toko sebelah nih rame enggak gitu kan. Nah, terus saya ketemu ada satu toko yang kok kelihatannya ini rame ya, dia jual apa nih ya? Saya lihat terus akhirnya saya coba perhatiin. Nah, saya sempat foto tuh barang-barangnya dia gitu kan. Nah, Wah, terus itu bagus. Terus? saya iseng untuk juga share lewat BB saya ke pelanggan gitu kan. Nah, ternyata dia tertarik gitu loh untuk ambil produk itu. Nah, akhirnya udah saya coba jualan dan akhirnya saya lanjut lakukan hal itu lagi seterusnya ya. Lihat-lihat lagi toko-toko yang lain, Wih, kira-kira ada barang apa yang oke. bagus yang bisa dijual kayak gitu. Oke. Oh, nah ini menarik nih. Jadi teman-teman itu kan sekarang pemikirannya adalah buka usaha dulu, produk harus punya sendiri, terus kemudian ya berusaha untuk datengin customer, dapat omset, dapat profit dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan terjadi dengan Bu Ori beberapa tahun yang lalu, itu malah udah punya toko, nggak ada yang beli, ketika lihat ada punya orang lain rame, ya kan? Itu kita bisa foto-fotonya, kita bisa jualin punya mereka, tanpa Mhm. walaupun produk tersebut harus ada di kita punya toko. Itu catatannya di Mhm. situ ya. Nah berarti kan Ya, sebetulnya kalau seumpama kita mau dapat duit nggak harus produk kita sendiri dan nggak harus pusing cari produk sendiri. Bisa jadi kan produk orang lain yang kita jual, ya dapat duit dari situ. Masuk akal Bu ya? iya betul, bisa seperti itu. Oke. Dan itu dapatnya lumayan. Ya awalnya sih memang biasa aja, tapi lama-lama kan jadi lumayan ya. Biasa tuh mulai dari berapa Bu? Pertama-tama sampai akhirnya, wah ini kayaknya layak untuk dikerjain nih. Ya paling sih awal-awalnya ya baru 5-10 juta, terus lama-lama bisa lebih banyak lagi. Itu kalau lumayan buat Bu Ari, itu udah gede buat teman-teman di luar, apalagi dalam kondisi seperti hari ini. Jadi Mhm. saya lihat kan banyak yang gengsi tuh, mau jualan punya si A, mau jualan punya si B, beda klaster aja nih misalnya, beda klaster rumah maksud Mhm. saya. Mau jualin Mhm. punya klaster sebelah di klaster kita gitu, kadang-kadang gengsi, pingin ini, pingin itu, ada Mhm. gengsi. Gengsi Iya, itu kalau nggak ada duit itu gengsi, gitu iya. ya. Nah ternyata bisa dapat sampai 5-10 juta, dan kemudian yang menarik adalah akhirnya pindah ke internet gara-gara hal tersebut. Berarti ketika kemudian memutuskan untuk tutup toko itu berarti udah gede dapatnya Bu, dari bermain BBM itu ya, waktu itu? Mhm. Ya memang sih awalnya dari BB sih masih belum terlalu rame banget ya, tapi akhirnya kita istilahnya, ngobrol-ngobrol nih sama suami, kira-kira gimana ya kalau misalkan dihitung-hitung sewa toko juga habis Ya. gitu kan, ya dengan omset yang kita dengan misalnya income atau profit yang kita dapat, dipotong sewa toko juga kira-kira ya sama lah gitu ya. Nah akhirnya berpikir ya udah coba aja kita, dari produk-produk yang kita ambil dari orang lain, kita coba bikin website ya. Nah, akhirnya kita jual produk dari situ dan ya awalnya dari situ sih akhirnya kita mulai bikin dari BB Group, lalu beralih ke apa namanya website yang saya bikin sendiri ya. Ya saya Wah, minta bikin tolong sih, sendiri. minta orang bikinin, heeh, ya kan. Oke, oh, orang bikin, oke. Ya, Minta ya. orang bikinin. Ya akhirnya ya udah baru mulai bisa lebih besar lagi akhirnya dari situ. Akhirnya malah lebih besar. Berarti dalam posisi masih di toko, peralihan ternyata dari online yang lebih gede, baru kemudian berani untuk tutup. Seperti itu. Betul Pak Kris, karena kan kita lihat Nah, dulu dong kira-kira, bisa berjalan nggak nih ya, oke. daripada dihitung-hitung sewa toko, mending ya udahlah kita atur semuanya untuk biaya, operasional website seperti itu. Ini asik banget nih. Jadi akhirnya dari konvensional pindah ke online dan dengar-dengar kan Bu Ori sempat cerita kepada saya itu bisa bahkan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang didapat di Tanah Abang yang itu pasar paling Mhm, ramai se Asia Tenggara tuh bahasanya. Nah, betul Pak. saya mau tanya, ketika pertama kali masuk ke dunia internet itu belajarnya dari mana? Siapa yang ngajarin? Ada nggak? Oh ya, oke. Belajar sih memang waktu itu saya, banyak tempat ya, cuman yang paling menarik sih kalau kita mau jelasin memang nggak bisa di sini ya, karena kan Hmm. banyak juga hal-hal yang perlu dipelajarin gitu ya. Nah waktu Contoh itu saya contoh Bu sempet ada nggak Bu? Contoh misalnya, contoh, gimana caranya untuk pilih produk yang bagus, bisa dijual terutama lewat internet, itu ada nggak kriteria-kriteria kayak begitu? oke kriteria dulu ya.
Kriterianya sih memang yang penting ya kalau kita mau cari ambil produk yang bagus adalah yang pertama adalah produk yang memang laku dan dicari orang, ya kan? Oh, Nah, terus lalu komisinya ya kalau bisa ya lumayan gede gitu kan? Karena kita tuh pengen dapetin penghasilan dari situ ya. Lalu yang ketiga juga kita perlu lihat kira-kira bisa repeat order nggak nih barang ini gitu loh, ya kan? Kalau misalkan banyak orang yang cari, berarti repeat order tinggi dan kita juga dapat income bisa berkali-kali dari situ. nah ini kayaknya kalau seumpama saya harus breakdown satu persatu, saya harus tanya detail dari Bu Ori, lengkap banget, kayaknya nggak mampu juga, waktunya juga pasti nggak cukup, dan teman-teman juga notanya pasti kelamaan, mungkin ini juga sambil nyetir, sambil kerja, dan lain sebagainya. Nah, Bu, saya penasaran nih, Bu Ori udah konvensional, udah masuk ke pasar, udah buka toko, udah ngalamin sendiri, udah ngalamin rame, udah ngalamin sepi, udah ngalamin transisi ke online, udah ngalamin profit dari online. Kira-kira kalau seumpama nih, saya jadi teman-teman yang nonton sekarang, itu mau belajar dari Bu Ori, itu bisa nggak? Oke, kalau mau belajar sih boleh aja, bisa ya, karena memang kebetulan saya ada bikin ya seminar, webinar begitu. Nah, Ya, boleh tuh. Lewat kalau online memang kan, Bu? itu, Dari lewat handphone? online betul, lewat online. Oke. Jadi Itu kalau kalau memang mau Bapak, ikut, bayar nggak, Bu? Wah. oke, saya kasih spesial nih untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang ikut nonton webinar sharing-sharing kita ini, saya akan berikan tiket gratis webinar untuk Bapak Ibu yang mau. Mantap. Itu gimana Bu caranya supaya saya bisa kasih tahu ke teman-teman supaya mereka bisa dapat tiket gratis ini? Ya, oke. Nah, kalau Bapak Ibu yang serius mau tahu ya tentang apa strategi yang saya sudah lakukan saat ini, saya akan sharingkan di webinar itu. Bapak Ibu tinggal tulis aja dulu di sini ya, di komen, bilang aja, komen tulis aja di komen mau gratis webinar. Nanti saya akan. Oke, mau gratis webinar, coba saya tunjukin nih gimana tulisannya. Nah, ini dia. Oke, langsung komen aja mau gratis webinar. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk bisa dapatkan tiket gratis webinar dari Ibu Oriani tentang perjalanannya dari dunia bisnis fashion, konvensional, omset miliaran, sampai kemudian pindah ke online, apa yang dilakukan, bagaimana cara pilih produk, apa yang harus disiapin, step by step dan lain sebagainya sampai bisa dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat omset seperti yang di fashion kemarin, betul ya? Ya, betul Pak Kris. Saya bagikan Asik strategi banget. semua nanti di webinar itu. Yes, nah ini baru seru nih. Jadi kalau semua teman-teman tertarik, bisa langsung aja tulis di komen, mau gratis webinar, itu akan diinfokan kita lewat message saja Bu ya. Nanti kalau mereka mau, kita info lewat message supaya mereka yang serius aja nih. Karena kalau nggak serius, kita juga bingung bagaimana cara bisa bantuin Anda ya. Intinya Anda kalau mau serius, saya percaya ada jalan, tapi kalau Anda nggak serius, ya udah dipelajarin aja kira-kira dari video ini bisa dapat apa. Nah, Anda bisa praktekkan. Oke, boleh kita ngobrol, tapi lanjutnya private. Sekarang saya akan tutup terlebih dahulu live broadcast-nya. Ingat untuk teman-teman yang tertarik untuk pelajari lebih lanjut, Anda bisa langsung aja ketik di komen, mau gratis webinar. Saya akan kasih kepada Anda infonya lewat inbox message. Oke, thank you. Bu Ari atas kesempatannya, mungkin kita bisa bye-bye dulu teman-teman. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih.